Saya melepaskan Ittihatul Mubalighine itu suruh bikin musyawarah. Kalau saya tidak dipilih, saya biayai. Kalau saya mau dipilih lagi, nggak usah. Jadi saya bayar ngundurkan diri itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah tidak berorganisasi selama hidup saya. Selama hidup saya berorganisasi, belajar sama kayak Dr. Idham Holid. Saya memimpin Rabitatul Ma'ahid di bawah Nahdlatul Ulama, wakil ketua umum. Saya menjadi ketua umum Ittihatul Mubalighine. Saya menjadi ketua umum Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Saya anggota Surya PBNU. Itu semuanya berkah didikan almarhum Kiai Haji Dr. Idham Holid. Saya mengambil gaya kepemimpinan itu kayak beliau. Memimpin LDNU, bagaimana beliau kalau rapat di PBNU. Pak Idham mimpin, saya perhatikan, saya belajar. Begitu saya memimpin, hampir tidak sama dengan Pak Idham, tapi mirip. Setiap muktamar mesti aklamasi milih saya. Nggak pernah saya punya saingan. Ya kayak nggak pernah. Di LDN Ando nggak ada saingan. 10 tahun saya memimpin seluruh aklamasi. Pak Sugron, Ittihatul Mubalighine 20 tahun lebih saya pimpin. Setiap musyawarah nasional saya dipilih lagi. Agak mirip walaupun nggak sama dengan Dr. Idham Holid. Tanpa saya pakai duit. Duit mana yang mau saya pergunakan? Alhamdulillah. Karena apa? Kepemimpinan Pak Idham Holid itu bisa dijadikan suri teladan di bidang akhlak beliau. Akhlak beliau itu yang sulit untuk ditiru. Sehingga beliau senantiasa disenangi oleh anggotanya. Sampai terakhir ini saya sudah tua. Kayak begini nih. Sudah 82 tahun umur saya ini. Sudah tua. Saya lepaskan Ittihatul Mubalighine ini. Mohon maaf. Saya melepaskan Ittihatul Mubalighine itu suruh bikin musyawarah. Kalau saya tidak dipilih, saya biayai. Kalau saya mau dipilih lagi, nggak usah. Jadi saya bayar ngundurkan diri itu. Bayar saya. Asal saya jangan dipilih, saya bantu. Hotel mana yang mau dipakai. Tapi kalau masih mau milih saya, nggak perlu. Mau betir. Kalaupun nggak usah diadakan. Sia-sia. Supaya tahu NU ini nih. Ya. Jangan berbuat kursi pakai duit. Nyogok sana, nyogok sini. Untuk jadi ketua umum. Dengan lillahi ta'ala aja. Itu banyak pelajaran-pelajaran berorganisasi yang saya ambil dari beliau almarhum selama 4 tahun saya di rumah beliau. Alhamdulillah. Maka sekarang kita ingat, beliau sudah meninggalkan kita. Maka sejarah beliau jangan sampai hilang. Sampai waktu itu ada kelompok di NU, saya dikelompokkan kelompok Cipete. Tidak apa-apa. Pak Idham Holid bukan maling kok. Pemimpin dia. Mengapa? Saya harus takut dikatakan kelompok Cipete. Tidak takut saya. Jujur saya. Nah, disitulah saya belajar kepada beliau. Beliau sudah lalu. Nah, mari kita ambil pelajaran. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama thali waithin a'jabal kuffaru nabatuhu
thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Ini ayat Quran yang memberikan peringatan kepada kita. Ketahuilah oleh kalian bahwa hidup di dunia ini cuman permainan. Masya Allah. Firman Allah mengambil kata. Allah memilih kata-kata laibun. Sesungguhnya hidup di dunia ini laibun, permainan. Lahwun, permainan yang bikin manusia lupa. Mengapa lupa? Karena bermain. Yang bermain itu biasanya lupa sama peraturan. Yang tahu peraturan yang nonton. Yang main lupa. Dr. Samsul Arifin, Ketua PWNU, main. Samsul Ma'arif, main. Yang main lupa. Yang ingat yang nonton. Kalau Kiai Samsul Ma'arif lalu melihat orang main badminton, dia bisa ngeritik, sayang. Mengapa tidak dicemis silang? Coba main sendiri. Kiai Muhyiddin. Nah, kalau saya nyebut-nyebut mereka itu, insya Allah nggak ada yang marah. Ya, mereka nyebut Kiai juga nggak marah. Cuma saya paling tua. Jadi saya ini menang tua gitu aja. Ya, melawan orang tua kualat kau. Nah, Kiai Muhyiddin nonton sepak bola. Oper kanan, oper. Dia bilang, sayang. Coba kasih kiri, kasih tengah, tembak, gol. Coba main sendiri. Belum tentu bisa. Nah, ini permainan. Hidup di dunia ini permainan. Mengapa Allah ngambil permainan? Karena tidak ada orang yang bermain selama-lamanya. Pasti permainan itu berhenti pada waktunya. Inilah diperingatkan oleh Allah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun uhanahun. Permainan yang bikin manusia lupa. Persilakan Anda bermain di bidang bisnis sampai Anda menjadi konglomerat. Konglomerat itu artinya kong kali kong untuk membuat rakyat jadi melarat. Namanya konglomerat, kong kali kong untuk bikin rakyat jadi melarat. Caranya kuasai ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Orang lain jangan kasih kesempatan. Itu namanya konglomerat. Contohnya misalnya Syukron Makmun punya perusahaan bis Surabaya, Jakarta. Karena perusahaan saya ini maju, Pak Polisi, saya berpikir daripada saya pesan karcis sama percetakan, lebih baik saya bikin percetakan sendiri. Bikinlah saya percetakan. Belum puas saya. Percetakan itu perlu bahan baku yang namanya kayu sengon. Saya bikin hutan sengon supaya tidak beli sama orang lain saya kayu. Bahan. Saya belum puas. Habis saya maju-maju. Saya buka pom bensin. Dari Surabaya sampai Jakarta, pom bensinnya Syukron Makmun. Tidak ada pom bensin orang lain. Saya belum puas. Habis saya sering mogok ganti onderdil. Buka toko onderdil. Toko onderdil mobil dari Surabaya ke Jakarta miliknya Syukron Makmun. Syukron Makmun belum puas dengan kekayaannya. Itulah pemeras rakyat. Belum puas dengan kekayaannya. Habis saya sering berhenti makan. Bikin restoran. Semua restoran dari Surabaya sampai Jakarta restorannya Syukron Makmun. Restoran saya perlu ikan. Semua empang sepanjang jalan. Ikan bandeng, ikan gurami, empangnya Syukron Makmun. Belum puas saya dengan kekayaan saya. Masih lihat lagi. Ban mobil saya sering bocor. Semua tambal ban. Dari Surabaya sampai Jakarta, tambal bannya Syukron Makmun.
Kalau saya seperti ini Pak Arifin, kira-kira Pak Arifin dapat apanya? Hah? Inilah ekonomi yang tidak sesuai. Kapitalis. Ini ekonomi yang tidak sesuai. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Berapa orang yang memiliki ribuan hektar tanah di Kalimantan? Berapa ribu pengusaha mempunyai puluhan ribu hektar di Sumatera? Lah kalau memiliki ribuan hektar, sudah dapat berapa hektar? Kayak Muhyiddin dapat berapa hektar? Enggak kebagian. Maka itu saya katakan konglomerat itu orang yang kong kali kong untuk menjadikan rakyat melarat. Sistemnya kuasa ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Ini yang tidak sesuai. Persilakan Anda main di bidang bisnis, persilakan Anda main di bidang pertanian, persilakan Anda main di bidang politik, persilakan Anda bermain di bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semuanya macam-macam permainan dalam kehidupan kita. Bermain di bidang bisnis sampai menjadi konglomerat, bermain di bidang pertanian, memiliki ratusan ribu kebun kelapa sawit di Kalimantan atau di Sumatera, bermain di bidang politik sampai menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Itu semua permainan hidup. Ada yang bermain seperti Supron Mahmud, bergerak di bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semuanya permainan. Pada suatu saat berhenti bermain. Datanglah malaikat Israel. Hai orang kaya, permainanmu sudah selesai. Yang kau bawa cuman kain putih 6 meter ke kuburan. Semuanya bukan milikmu. Alangkah tertipunya manusia itu. Padahal sebenarnya kebutuhan manusia itu kan tidak kebutuhan saya. Dengan Pak Yusuf Kala atau Bapak Abu Rizal Bakri, kebutuhannya sama. Cuman perlu baju 1 lembar, perlu makan 1 piring, perlu kendaraan roda 4 1. Masa dipakai semua kendaraannya? Karena punya pabrik tekstil, terus Anda bikin baju 20 biji, langsung dipakai semua. Bukan orang kaya, orang gila. Saudara punya pabrik beras di Kerawang. Karena punya pabrik beras, lu makannya 20 piring. Meletus perutnya. Sama aja. Mereka yang kaya-kaya ini di Jakarta ini, milikmu itu hanya nasi 1 piring, baju 1 lembar, kendaraan roda 4 1. Yang dipakai mesti 1, punya 10 yang dipakai 1. Itunya semuanya Anda tertipu. Anda memiliki kekayaan ini hanya selama napas Anda mundar-mandir di hidung Anda. Pak Arifin punya apa? Punya rumah. Itu selama napas Bapak itu masih mundar-mandir di hidungnya. Napasnya berhenti, bukan miliknya lagi. Bapak pergi ke kuburan dengan kain putih 6 meter. Harta yang bertumpuk-tumpuk begitu itu, hotelnya di Jalan Jenderal Sudirman, pabriknya di Kerawang, sudah bukan kepunyaannya lagi. Selesai sudah. Saudara punya pabrik, kontrak dengan Allah. Selama napasnya masih mundar-mandir, pabrik Anda. Begitu Anda stop, napas tidak berhenti lagi, sudah tidak mundar-mandir di hidungnya, stop. Bukan harta Anda itu. Tidak akan dibawa ke kuburan. Nah ini saya jelaskan. Persilakan Anda bermain. Jadi bisnis, konglomerat. Malaikat Israel datang. Cabut nyawanya. Hai orang kaya, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau tinggal bertanggung jawab. Dari mana kekayaanmu kau peroleh. Dan kemana kau salurkan kekayaanmu. Sekarang kau bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang bermain di bidang pertanian, persilakan.
Anda punya ribuan hektar kelapa sawit, itu selama napas Anda masih mondar-mandir di hidung Anda, begitu napasnya berhenti, 1000 hektar kelapa sawit bukan milikmu, dan kau sudah tidak punya kekuasaan satu batang pun pohon itu. Kan begitu Pak Arifin? Maka mari kita pergunakan sebaik-baiknya, bergerak di bidang politik sampai jadi presiden. Kalau mereka itu sudah datang, hai presiden, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau tinggal bertanggung jawab kepada Allah. Selama kau mencari jabatan presiden, pernahkah kau memfitnah orang? Pernahkah kau menjatuhkan orang lain? Pernahkah engkau berfitnah, membuat fitnah terhadap orang lain supaya mereka jatuh, engkau naik? Sekarang kau bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap permainanmu di bidang politik. Alangkah indahnya Al-Quran memberikan peringatan. Maka Islam bicara dalam segala macam kehidupan. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh Al-Quran.